Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ustaz, para kiai, para jamaah Masjid An-Nur, khususan kepada Al-Mukarram Gus Idris Mubarak yang sudah berkenan mengisi kajian rutin pada hari Senin malam Selasa malam hari ini dengan tema yaitu terkait dengan sholat Idul Adha dan ibadah kurban. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa menambah kemantapan kita dalam menjalankan ibadah kurban dan juga Idul Adha 1442 Hijriah. Mari kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada para muassis, para sesepuh, penggerak dan juga para yang ahli wakaf Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan beliau semuanya mendapatkan barokah kiriman doa dari kita semuanya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah yang kedua, mari kita tujukan kepada semua keluarga kita, putra-putri kita, semua santri yang hadir di sini. Kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan barokah ilmu daripada majelis ilmu kita pada malam hari ini, sehingga besok kita semuanya kelak berkumpul kembali di sini di surganya Allah bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bapak-bapak monggo saya turi di sini Pak biar bisa lebih dekat. Sekali lagi bapak-bapak yang ada di sebelah sana Mas bisa ke sini. Monggo bisa merapat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Gus Ahmad, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qad istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang dibawa oleh guru-guru kita, para ulama kita yang tentunya tujuannya adalah untuk menambah ilmu kita dan semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Jadi pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin sedikit menjelaskan tentang masalah udhiyah atau kurban, karena untuk beberapa minggu ke depan kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, yang dimana pada saat itu kita dianjurkan pertama untuk sholat Idul Adha. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama antara Idul Adha dengan Idul Fitri, kalau
pemahaman kita kan seakan-akan lebih utama Idul Fitri. Karena apa? Karena Idul Fitri rame, dan juga bukan hanya rame dengan orangnya, tapi juga rame dengan baju barunya dan makanannya. Begitu juga sebelumnya ada kewajiban berpuasa Ramadan. Tapi kata para ulama yang telah saya temukan dan saya telaah dulu pada saat di pondok, saya menemukan keterangan lebih utama sholat Idul Adha daripada Idul Fitri. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan sholat Idul Adha, hari raya Idul Adha, dan Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran Idul Fitri. Terbukti di dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, sholatlah engkau wahai Nabi Muhammad. Maksudnya sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah hewan-hewan sebagai kurban kita. Jadi dalam ayat ini, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, ini terdapat dua hal yang dianjurkan untuk kita lakukan. Karena yang pertama menyangkut hubungan kita, silah kita, hubungan kita kepada Allah, yaitu sholat. Fasholli li rabbika, sholatlah engkau, yakni maksudnya ada sholat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah, sholat hubungan kita dengan Allah. Wanhar, dan sembelihlah, sembelihan kurban hubungan kita antar sesama, antar manusia. Karena tentunya daging yang dari hewan kurban yang kita sembelih itu akan dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi ini yang dua hal ini yang nanti kita harus melakukannya jika memang kita mampu di dalam berkurban. Pertama, di dalam berkurban itu, di dalam beberapa kitab semuanya pertama menjelaskan tentang hukumnya. Apa itu hukumnya berkurban? Hukum udhiyah. Maka disebutkan di dalam kitab-kitab sunnatun muakkadatun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu hukumnya adalah sunnat muakkad. Jadi kata sunatnya lebih tinggi, lebih besar, sangat lebih dianjurkan. Bagi keluarga, bagi siapa ini sunnat muakkad? Satu, yaitu tentunya bagi orang yang mampu berkurban. Mampu berkurban ini bagaimana ukurannya? Ukuran mampu berkurban ini, kalau seseorang itu mempunyai kecukupan harta, kelebihan harta di hari raya Idul Adha sampai hari akhir tasyrik. Hari tasyrik itu sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kalau kita semisal sekarang malam takbir Allahu Akbar, kemudian besok terus sampai tanggal 13 kita punya simpanan harta yang lebih, yang cukup untuk dibuat makan kita pribadi kemudian dan orang yang wajib kita nafkahi, maka kita dianjurkan untuk berkurban. Jadi apalagi kita punya ATM. ATM-nya simpanan harta yang sangat banyak ini. Ya. Jadi kalau sudah ATM isinya semisal 5 juta, 5 juta itu sudah banyak. 5 juta itu sudah cukup untuk dibuat 3 hari bahkan lebih. Dan bisa juga 5 juta itu dibuat untuk berkurban. Nah, maka pada saat itu dalam satu rumah tangga itu terkena hitop sunnah kifayah. Karena ini sekarang saya berbicara konteks sudah berkeluarga. Kalau cuma sendirian ya sunat muakkad namanya. Tapi kalau sudah semisal sudah kita berkeluarga, kayak Ustadz Bahrudin sudah berkeluarga, ini berarti sunat muakkad plus kifayah. Artinya bagaimana? Artinya semisal Ustadz Bahrudin anaknya berapa Ustadz jenengan? Putranya? Masih belum? Oh, masih belum. Ya berarti cuma 2 bersama istri.
Kalau istri pasti satu tadi ngasih satu. Ya. Atau saya sendiri. Saya istri saya satu. Anak saya satu. Nah, kalau semisal saya berkurban, maka kurban yang saya keluarkan ini sudah lantas dengan sendirinya menggugurkan kesunahan yang gugur kesunahan dari keluarga-keluarga saya yang lain. Bapak satu, istri satu, anaknya 7. Bapaknya berkurban, maka 7 anak, 1 istri sudah gugur semua kesunahannya dengan melakukan satu keluarga, satu kepala keluarga yang sudah melakukan berkurban, anjuran kurban. Maksudnya bagaimana? Maksudnya satu keluarga itu sudah terbebas dari hukum makruh. Terbebas dari hukum makruh. Walaupun pahalanya tetap dimiliki oleh orang yang berkurban. Jadi contoh ini. Istri 1, bapak 1, anaknya 5. Bapaknya berkurban, maka 6 keluarga, istri sama anaknya 5 orang, ini sudah gugur kesunahan berkurban alias sudah terbebas dari hukum makruh karena kepala rumah tangga mampu dan sudah melaksanakan. Akan tetapi pahalanya hanya dimiliki oleh bapak dan anak-anaknya tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena yang berkorban bapaknya bukan anaknya. Itu. Kecuali satu pendapat dari sebagian ulama juga mengatakan bahwa satu keluarga mendapatkan juga pahala dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi ini namanya seperti sodakoh yang lain. Jadi kalau mau isyrok fit thawab, mengikut sertakan orang lain dalam pahala, maka juga dapat pahala, juga dapat bagian pahala orang lain tersebut. Jadi kata para ulama, ya masih ada 2 pendapat. Kalau pendapat mayoritas para ulama, pahalanya hanya dimiliki oleh orang yang berkurban. Tapi kalau sebagian ulama kecil mengatakan bahwa keluarga yang lain juga mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sekarang kalau seumpamanya tidak mampu kurban gimana? Ya, uang tidak ada semisal. Kerjaan masih banyak yang nutup karena corona. Jadi kalau ada orang ke rumah, seporan Agus, seporan Kiai. Jadi ada juga 1-2 tamu yang minta doa, walaupun saya bukan ababnya untuk memberi doa kepada orang. Bawa air, kadang bawa minyak. Gus, toko sekarang lagi sepi. Saya kadang bingung juga. Kemudian saya bilang di hati, ini tokonya kena corona sekarang, memang banyak di mana-mana sepi memang. Ini jual mie ayam di Besuki. Jadi kalau tokonya sepi, bukan hanya tokonya kamu yang sepi, kiainya juga sekarang juga sepi. Iya, karena kiainya kena corona juga. Iya. Kalau tahun kemarin, seporan tahun beri ini ke pengajian 12 meki dalam sanapa hari, dalam 10 hari itu 12 pengajian haflah intihan. Semuanya pergi ke rumah bukan untuk mentaukiti acara, tapi menggagalkan acara. Ada satu yang tidak menggagalkan. Saya sudah mau berangkat. Ini tidak ada kabar, berarti ini ada tetap acaranya. Saya mau berangkat, sudah beli bensin. Setelah itu mau berangkat ditelepon, seporan Agus gagal acaranya. Kula mare bensin nih katanya. Itu ya. Anggap ini sponsor saja ini. Nah, akhirnya bagaimana? Kalau orang ini tidak mampu untuk berkorban, kata sebagian keterangan yang saya temukan di kitab Baijuri ini, kalau ini kitab Busrul Karim, tadi saya baca di Baijuri, syarahnya Fathul Qorib, itu dianjurkan untuk nyembelih ayam. Karena ada pendapat dari Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas ini berpendapat kurban itu tidak harus sapi, tidak harus kambing, tidak harus kerbau, tidak harus onta.
tapi juga bisa dengan hewan lainnya yang halal untuk dimakan. Semisal contohnya kurban apa? Kurban ayam, tidak apa-apa. Tapi mun kurban ayam cek dempat deng, todus ke tetangga. Kan iya. Di kurban wae dah apa? Beli bibian. Sembelih sendiri, akhirnya bagikan sendiri ke tetangga. Niat kurban ikut pendapat Ibnu Abbas. Ini semua ulama, banyak ulama yang mengamalkan ini. Jadi taklid ikut pendapatnya Ibnu Abbas yang mengatakan boleh kurban dengan ayam. Dan bukan hanya Ibnu Abbas, ulama-ulama lainnya juga banyak yang berpendapat sedemikian. Jadi kalau bagi kita-kita yang masih belum mampu untuk berkurban, tidak apa-apa, kurban sendirian. Kurban perasaan katanya. Kalau katanya muslim, kurban perasaan. Jadi kurban bi-tibian, sambeli tibi, tragi tibi kata tetangga. Kalau mampu ayam 3, tidak apa-apa, 3 tetangga kita kasih. 1 ayam kita jadikan 2, 6 tetangga kita beri. Nah ini anjuran juga seperti ini. Biar kita juga dapat barokahnya hari raya Idul Adha. Kemudian masalah sekarang setelah hukumnya sudah kita ketahui bersama bahwa hukum dari udhiyah itu adalah sunnat muakkad kecuali menurut pendapat dari lain madhab Syafi'i, madhab kita. Ada yang mengatakan wajib, kalau mampu bukan sunnah tapi wajib. Sehingga ada pembahasan aina afdal baina shadaqatit tatawwu wal udhiyah. Mana yang lebih utama antara sedekah biasa dengan berkurban? Maka ulama menjawab lebih utama berkorban. Ada uang 5 juta bisa dibuat membeli sapi. Mana yang lebih utama? Berkorban apa kita bagi-bagikan aja uangnya? Lebih utama berkorban. Mengapa? Alasannya lil khilaf fi wujubiha. Karena ulama juga ada yang mewajibkan bagi yang mampu, yaitu untuk berudhiyah. Jadi Imam Hanafi kalau tidak salah. Jadi karena ada yang mewajibkan, ya tentunya lebih tinggi sunatnya dan lebih besar pahalanya karena ada yang mewajibkan dibandingkan sedekah biasa. Kemudian mengenai pembagian udhiyah. Udhiyah itu memang secara hukum asal sudah kita ketahui bersama barusan, hukumnya adalah sunat muakkad. Kalau satu keluarga namanya sunat muakkad kifayah. Satu keluarga melakukan, yang lain gugur dan juga mendapatkan pahala dari yang dilakukan oleh kepala keluarga menurut sebagian ulama. Cuma ada juga kurban itu yang asalnya sunnah menjadi wajib. Sehingga ulama ini mentafsil, merinci bahwa udhiyah itu ada udhiyah yang tatawwu, yang sunnah seperti yang sudah dijelaskan barusan, ada udhiyah yang wajib. Apa yaitu udhiyah yang disebabkan dengan nazar? Ini beda lagi. Jadi kalau udhiyah tatawwu biasa sudah, saya mau berkorban, ini saya jadikan korban untuk saya dan keluarga saya, tidak apa-apa. Itu tatawwu. Tapi kalau nazar, contohnya saya mau nazar mau membeli sapi untuk kurban, atau sudah ada sapinya, ini sapi saya nazar nanti pada saat hari raya Idul Adha saya sembelih menjadi kurban, saya nazar. Nah ini sudah nazar, ini sudah wajib nih. Maka dari 2 bagian, dari 2 macam udhiyah, kurban sunnah dengan kurban wajib, ini punya konsekuensi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kalau sampean berkurban, kurbannya kurban karena sunnah, tidak nazar alias tidak nazar, maka satu, sampean itu boleh makan, bahkan dianjurkan untuk makan sepertiga daging dari hewan yang kita sembelih. Tapi yang lebih utama 1 suapan saja, 1 daging suapan, untuk dalam rangka tabarruk dari ibadah kurban tadi. Jadi yusannu al-aklu thulutsan minal udhiyah at-tatawwu'ah. Kemudian wal afdal
luqmatan yatabarraku minha. Jadi dianjurkan bagi orang yang berkurban, kurban sunnah dengan kurban sunnah, makan sepertiga, ngambil sepertiga daging. Tapi yang lebih utama ngambil satu suapan saja. Jadi ngambil satu daging, bersihkan, goreng, itu makan untuk tabarruk saja. Ini kalau kurbannya kurban sunnah. Yang kedua, kalau kurban sunnah, maka selain juga diberikan kepada fuqara masakin, boleh kita berikan kepada orang yang kaya. Nah, ini kalau sedekah tatawwu lebih longgar hukumnya daripada yang wajib. Jadi tidak apa-apa, ada saudara kaya, ada tetangga kaya, kasihkan juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, itu. Kemudian itu kriteria yang paling mendasar dari sedekah tatawwu, sedekah kurban yang sunnah. Kalau kurban wajib sebaliknya. Satu, kalau kurban wajib itu orang yang berkurban tidak boleh makan untuk dirinya, untuk keluarganya tidak boleh. Bahkan satu suapan, satu sedikit, satu cuil dari daging tidak boleh diambil. Itu kalau sudah berbentuk kurban yang wajib dengan disebabkan nazar. Jadi semuanya sampai ke tanduknya, kalau sapi, kalau kemudian kakinya harus kita sedekahkan. Tidak boleh kita ambil. Nah, ini kalau udhiyahnya, kurbannya adalah kurban yang sifatnya wajib. Kemudian juga yang kedua, tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah kaya. Jadi satu, kalau kurban wajib tidak boleh dimakan oleh orang yang berkurban atau keluarganya. Kalau sampai ngambil daging yang dia nadari untuk dikurban, maka orang ini berkewajiban untuk mengganti, harus beli daging untuk sebagai ganti dari daging yang dia ambil dari kurban nadarnya. Yang kedua, harus diberikan semuanya kepada fuqara masakin dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Ini kalau sudah nazar, orang kaya tidak boleh dapat bagian dari kurban kita yang sifatnya wajib. Di orang kaya tidak dapat bagian pada saat itu. Kemudian persamaannya apa? Persamaannya antara sedekah tatawwu dengan sedekah wajib, yaitu orang yang berkurban, baik kurban sunnah atau kurban wajib, tidak boleh mengambil tidak boleh mengambil kulitnya untuk dijual atau dagingnya dijual. Ini persamaannya. Jadi kalau sudah wajib atau yang sunnah, ngambil daging atau ngambil kulit korban tadi, hewan korban tadi untuk dijual, ini tidak boleh. Atau dijadikan upahnya orang yang nyembelih. Ini dah upahnya nyembelih, tidak usah uang, ini aja. Tidak boleh ini. Baik yang kurban nazar atau kurban sunnah. Nah, itu perbedaan mendasar saja. Nanti mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Kemudian sekarang bagaimana tentang masalah pembagiannya? Pembagiannya kata ulama jangan sampai dibagikan dengan masaknya. Di sampean mun kurban pakai masak kade, berarti kare pas bagi ke tetanggana. Nah, ini angel ini. Ini tidak boleh, ini seperti ini. Apalagi di sistem undangan. Jadi sampean nyembelih kurban, akhirnya dimasak, setelah dimasak diundang, ayo ini kurban saya, makan bareng di rumah. Tidak bisa, tidak sah kurbannya. Jadi sedekah itu kata para ulama. Jadi harus dikasih mentahnya. Harus dikasih mentah, dan yang lebih utama diberikan kepada fuqara masakin sekiranya orang fakirnya menunggu di rumah, bukan orang fakirnya kita undang untuk mengambil hewan kurbannya, bukan. Ini tidak baik seperti ini kata para. Jadi kita petugas yang menyalurkan kepada rumah orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Nah, ini azan belum? Iya. Nah itu, jadi harus mentah. Dan yang lebih utama langsung diberikan kepada tetangga-tetangga yang statusnya adalah fuqara dan masakin. Kemudian sekarang masalah waktu. Waktunya penyembelihan ini juga harus diperhatikan.
waktu penyembelihan ini yaitu adalah masuk waktu semenjak setelah sholat Idul Adha dilakukan sampai tanggal 13 setelah asar. Jadi kalau sudah masuk maghrib tidak ada sudah waktu penyembelihannya. Jadi mulai sudah sholat Id sampai hari tasyrik sampai tanggal 13, akhir tanggal 13 sebelum menjelang maghrib itu waktunya untuk berkorban. Jadi kalau ada orang berkorban dengan kurban wajib tapi tidak segera disembelih sampai waktunya selesai, maka walaupun waktunya sudah habis wajib untuk disembelih dan menjadi kodok. Jadi menjadi kodok seperti sholat, kalau kita ada sholat sampai keluar waktu, sholat di luar waktu itu namanya sholat kodok. Nah, ini. Lantas sekarang bagaimana kriteria hewan-hewan yang boleh dan harus dikurban? Ini tidak sama dengan ada ketentuan tersendiri dalam berkorban, yaitu pertama hewannya dari na'am, minan na'ami, dari hewan na'am. Satu, kambing. Kalau kambing ini sudah usia 1 tahun ke atas, atau domba itu juga usianya 1 tahun ke atas. Atau kalau sapi harus 2 tahun ke atas. Kalau onta ini 5 tahun ke atas. Jadi biar tepat sasaran, kalau ada satu masjid semisal menampung masyarakat untuk menyalurkan dana untuk membeli korban, yang harus diperhatikan satu yaitu hewannya harus, kalau sapi harus di atas usia 2 tahun. Kalau kambing atau domba itu 1 tahun ke atas. Kalau onta walaupun di sini tidak ada, itu usianya 5 tahun ke atas. Dan juga yang harus ditentukan, karena satu sapi itu cukup untuk 7 orang, maka tidak bisa kita menyalurkan semisal di kelas, di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga, ayo iuran beli kurban, satu kelas 30 orang. Akhirnya 30 orang karena dana yang terkumpul cukup dibuat untuk beli sapi, akhirnya beli sapi, satu sapi untuk satu kelas, jumlahnya 30, jelas tidak cukup. Dan itu tidak menjadi kurban, tidak menjadi udhiyah, akan tetapi menjadi sodakoh atau sodakoh biasa. Dan ini perlu kita luruskan, tapi juga perlu kita beri dukungan, karena seperti ini kan juga kebaikan. Jadi ada pahalanya juga walaupun seperti ini. Jadi jangan kita tegur ini salah, mungkin kita kasih arahan. Jadi kalau sampean berkorban, korban tuh harus seperti ini. Kalau korbannya 30 orang terus beli sapi, ini bukan berkorban. Nah, itu namanya sedekah biasa. Kalau kambing cukup untuk 1 orang. Mungkin kalau 30 kelas mampu membeli 30 kambing, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi 1 orang kambing kamu bagiannya ini bagiannya ini, terus disembelih, maka ini tidak apa-apa, boleh ini, karena sudah 1 anak 1 kambing cukup untuk 1 orang, sedangkan 1 sapi itu cukup untuk 7 orang. 7 orang ini terserah apa mau dari keluarga, jadi ayo iuran yuk, atau dari teman, ayo iuran semuanya. Nah, makanya usulan saya, masukan saya, kalau memang ada lembaga baik masjid atau madrasah atau sekolah lainnya yang menerima sumbangan untuk kurban, yang harus diketahui adalah nanti harus ditentukan ini siapa. Semisal ada 14 orang iuran semuanya, maka beli sapi, sapinya 2, tentukan bagian sapi ini sapinya siapa saja. Oh, sapian bagiannya ini, yang ini bagiannya sapi yang ini. Jadi biar ketemu hissohnya, bagiannya sapi ini punya siapa saja, biar ketemu gitu. Iya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana hukumnya menggabungkan antara kurban dengan akikoh. Nah, ini menjadi perdebatan panjang di kitab-kitab di antara ulama, khususnya ulama Syafi'iyah. Ada yang mengatakan kalau ada orang berkorban diniati akikoh juga untuk anaknya, maka tidak ada yang sah semuanya. Kurbannya tidak jadi kurban,
akikohnya tidak jadi akikoh, jadi sodakoh biasa. Mengapa demikian? Karena disamakan dengan orang sholat, ya, sholat. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya udhiyah ini punya tujuan tersendiri, akikoh ini juga punya tujuan tersendiri. Jadi tujuannya lain. Kalau tujuannya lain disatukan, maka rusak. Semisal contoh, sampean sholat isya atau sholat subuh, niat sholat subuh juga plus niat sholat tahiyat masjid, tidak bisa. Kenapa? Karena sholat subuh maksudun lidatihi, punya tujuan tertentu. Jadi sedangkan sholat tahiyat itu juga tujuan tertentu yang lain, maka ini tidak bisa, fatal dan bisa menyebabkan batal sholatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan hasil semua. Satu ibadah, yaitu satu korban diniati dua. Apa? Saya niat akikoh dan juga niat korban. Satu hewan diniati korban dan akikoh. Ini hasil semua pahalanya. Pahalanya dua. Mengapa alasannya? Alasannya karena ada kaedah idza jitama'a amroni, kalau ada dua perkara itu kumpul, walam yahtalif maksuduhuma, dan maksudnya itu sama. Ini mengatakan udhiyah dengan akikoh maksudnya sama. Apa kesamaannya? Sama-sama mengalirkan darah dari hewan dan akan dibagikan kepada fuqara masakin. Kan sama tujuannya. Maka dakhalah ahaduhuma alal akhar, maka salah satunya masuk kepada yang lain. Jadi sah semua berarti. Nah itu. Jadi ini karena banyak orang itu Gus, ada acara ini juga korban tapi niat akikoh. Sering saya ditanyakan seperti itu. Jadi ini masih hilaf, ranahnya masih hilaf antara ulama. Jadi kalau salah satu ulama mengatakan tidak sah semua, maka ulama yang lain mengatakan mendapatkan pahala semua dan juga sah semua. Yang terakhir, kesunahan udhiyah itu kita dianjurkan untuk tidak memotong anggota dari apa yang ada di tubuh kita. Misal kita korban, maka semenjak kita korban sampai disembelihnya korban, jangan motong kuku, jangan motong rambut dan lainnya. Mengapa? Karena agar semua bagian tubuh kita mendapatkan barokah dari hewan yang kita kurban, dari hewan yang disembelih. Jadi semisal kalau kita potong rambutnya sudah dibuang, maka kasihan rambut yang terbuang ini tidak dapat barokahnya hewan yang kita sembelih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dianjurkan kita ini menyaksikan sembelihan dari apa yang kita kurbankan. Nah itu, ini anjuran ya. Ya mungkin ini saja sebagai materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari jamaah muslimin atau muslimat yang perlu untuk ditanyakan terkait masalah udhiyah atau sholat Idul Adha. Silahkan, monggo kami buka pertanyaan. Nggih. Terkait kurban, apakah yang dilarang memotong kuku dan anggota tubuh lainnya itu hanya yang berkurban atau sekeluarga tadi? Mungkin bapak-bapak satu pertanyaan. Kalau nggak ada, saya yang nambah ikut. Jadi bagaimana kalau kita sebagai panitia menerima amanah, ini aku kurban sekeluarga. Nah, kalau kita bilang enggak jadi kurban, enggak rame nanti. Jadi ya kita terima sampai ada yang pesen Gus,
tulisannya print-printnya ada kata sekeluarganya. Nah, itu titik tengahnya seperti apa? Apakah kita ambil pendapat yang tadi, yang sekeluarga nanti dapat barokah pahalanya, atau seperti apa? Terus selanjutnya terkait dengan kulit tadi, tuh seringkali kan. Yang kedua gimana? Yang kedua? Barusan yang kedua ya, dari jenengan gimana? Yang sekeluarga tulisan gimana? Yang sekeluarga, niat kambing ya, satu nama tadi tambah sekeluarga. Ini kurban saya sekeluarga, seperti itu. Sampai ke print-printan tulisannya itu ada sekeluarganya dan minta disebutkan. Terus terkait dengan kulit tadi kan tidak boleh diberikan sebagai upah, tidak boleh dijual. Nah, kalau dibagi-bagi takut nggak kemakan sama orangnya. Mungkin ada titik tengahnya seperti apa pemanfaatannya. Terima kasih. Terima kasih. Dari yang pertama, ini memang ada penjelasan wa yukrahu li muridit tadhiyati an nafsihi au ihda'i syai'in minan na'ami ayyuzila syai'an min sya'rihi aw wairihi kadhufrihi wasairi ajza'ihi dhahirah illa damah ala hilafin fihi fi asyri dzilhijjah hatta yudhiyah. Jadi dimakruhkan li muridit tadhiyah, bagi orang yang ingin berkorban an nafsihi untuk dirinya sendiri, au ihda'i syai'in minan na'am ayyuzila syai'an min sya'ri, makruh hukumnya menghilangkan sesuatu dari rambut atau lainnya rambut seperti kuku dan semua apa yang ada di anggota tubuh yang dohir kecuali darah. Ini di sini limuri ditadhiyah an nafsihi, jadi bagi orang yang berkorban untuk dirinya sendiri, maka ini makruh untuk menghilangkan rambut. Tapi kalau semisal prakteknya berkorban bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk keluarganya, saya kurban sapi ini untuk satu keluarga, saya kurban kambing ini satu keluarga, maka juga satu keluarga. Karena di sini limuri ditadhiyah an nafsihi. Kalau cuma an nafsihi, dirinya saja yang, kalau kurbannya untuk dirinya saja, ya dirinya saja yang dimakruhkan untuk menghilangkan jus-jus bagian-bagian dari tubuh kita. Tapi kalau bukan hanya an nafsihi tapi an ahlihi atau amman talzamuhu nafaqatuhu, saya kurban ini bukan hanya untuk saya tapi keluarga saya juga, maka satu keluarga jangan. Karena apa? Eman. Karena apa? Fadilahnya di sini wa hikmatuhu, adapun hikmahnya syumulul maufirah, menyeluruhnya ampunan Allah, wat itzqah, dan pembebasan Allah minan nari, dari api neraka, li jami'ihi, kepada semuanya. Jadi eman. Jadi kalau semisal kita potong rambut kita buang, kemudian sebelum disembelih, sebelum selesai disembelih, maka rambut itu tidak dapat maghfirah, tidak dapat barokah, tidak dapat pembebasan dari neraka. Jadi tidak dapat fadilah saja. Wa hikmatuhu syumulul maghfirah wal itzki minan nar. Jadi kalau cuma untuk dirinya, sekali lagi jawabannya, maka dirinya saja. Tapi kalau kurban untuk keluarganya, satu keluarga, ini jangan dipotong rambut atau kukunya dan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang hanya kambing satu, ini kurban untuk saya dan semua keluarga saya gitu ya. Bagaimana? Padahal kurban itu kalau hewannya adalah kambing, ini cukup hanya satu orang. Bagaimana dengan kepala rumah tangga yang mengatakan ini kurbannya saya dan semua keluarga saya? Maka di sini kata para ulama, ini konteksnya tetap kurbannya itu hanya satu orang, cuma orang-orang lain mendapatkan pahala dari yang dia kerjakan. Ini yang diistilahkan oleh ulama dalam kitab walau asyrokah wairahu fis sawab, walau asyrokah wairahu fis sawab, maka hasolah likulli wahidin min ahlil baiti. Jadi untuk kecukupan
atas nama kurban ini atas nama siapa? Ya atas nama yang berkurban. Tapi kalau atas nama satu persatu atau dari seluruh keluarga tidak bisa. Jadi kurbannya tetap kurbannya satu orang. Tapi kalau mengatakan kurban saya dan keluarga saya, keluarga saya ini semuanya bukan juga mereka juga berkurban, bukan, tapi juga isrok fis sawab, mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Ini di kitab itu seperti itu. Walau asyrokah wairahu fi tawabiha jazah. Jadi kalau satu keluarga mengatakan ini udhiyah saya untuk, atau sapi, ini sapi untuk satu keluarga saya, keluarganya semuanya anaknya 10 misalnya, kan sudah lebih ini, maka tidak apa-apa. Tapi tetap yang atas nama mudhohi yang dinamakan orang yang berkurban ini ya 7 orang, karena jatahnya 7 orang. Selebihnya dari 7 orang itu hanya mendapatkan pahala dari keluarga yang berkorban. Itu namanya isrok fis sawab, mengikut sertakan seseorang dalam berpahala. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yaitu masalah kulit kurban. Maka kulit kurban ini ya sebaiknya bagaimana? Maka tadi saya baca di dalam kitab itu bahwa yang lebih utama adalah memang dibagikan kepada mustahik. Semisal yang memotong itu juga termasuk mustahik karena fakir miskin, tidak apa-apa dikasihkan. Jadi tetap intinya tidak boleh dijual atau dijadikan ongkosnya orang yang menyembelih. Entah bagaimana yang lebih utama, tasarrufnya tentunya ya juga dibagikan kepada fuqara masakin. Tapi kalau kekhususan yang afdol dalam membagikan kulit ini masih belum saya temukan. Wa yatasaddaqu wa yajzu wala itlafuhu wala itaul jazar ujratahu walau jildaha bal mu'natuhu 'ala dzabih. Wa yahrumu naqluha kazakat, ya. Ini masih belum saya temukan mana yang lebih utama atau solusi tepatnya tentang masalah kulit. Tentunya juga harus diberikan kepada orang yang masakin, fuqara masakin, seperti itu. Kalau disodakokan ke masjid untuk beduk, ini kan berarti disodakokan kepada jihad. Jadi statusnya masjid ini apa? Nah, ini sedikit berbicara masjid dulu. Statusnya masjid itu adalah jihad. Apa jihad itu? Jihad itu kalau bahasa Jawa oro-oro, arah-arah. Maksudnya arah-arah gimana? Maksudnya masjid ini adalah jihad tahrir. Jihad tahrir itu adalah sama seperti orang merdeka dalam satu sisi. Bagaimana? Satu, bisa mendapatkan bisa menerima barang hibah. Dua, bisa menerima barang wakofan. Kita juga kan bisa menerima hibah, menerima wakofan kita juga bisa. Saya namanya mauquf alaih kalau saya menerima wakofan. Nah, akan tetapi masjid ini tasarrufnya tidak sama dengan orang merdeka. Ini yang perlu diketahui. Tasarrufnya udhiyah itu harus kepada hurrun, kepada orang yang merdeka, sama seperti zakat. Zakat itu harus diberikan kepada manusia yang merdeka, manusia berbentuk manusia. Kalau diberikan kepada lembaga, ini tidak boleh. Nah, sama dengan lembaga itu jihad, ya masjid ini. Ini tidak boleh seperti ini, karena bukan tasarrufnya. Karena tasarrufnya udhiyah itu sama seperti tasarrufnya zakat, harus kepada manusia, bukan kepada lembaga. Karena tidak ada
ulama yang mengatakan bahwa boleh memberikan zakat kepada masjid, itu tidak ada. Kalau kepada guru, man ta'adda maslahatuhu lil muslimin, kepada tokoh, pengajar agama, pengajar Al-Quran, pengajar yang lainnya, masih ada sebagian ulama kecil yang mengatakan boleh. Tapi kalau kepada lembaga, seperti contohnya ke sekolah, zakat ini saya kasihkan ke lembaga. Buat apa lembaganya? Lembaga itu bukan manusia, masjid juga bukan manusia. Nah, ini salah tasarruf, tidak bisa. Maka bagaimana? Alangkah baiknya ya tetap dibagikan, tapi inisiatif saya kalau mau dijadikan beduk, maka boleh kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini mustahik kasih, sudah kasih, wis terima ya, ya saya beli. Boleh pakai uang masjid, boleh pakai uang masjid, apalagi uang sendiri, berarti kita nyumbang kepada sodako ke masjid nanti. Jadi kita kasihkan dulu ke orang, wis terima wis sekarang saya beli, ini uang masjid, masjid membutuhkan beduk, tidak apa-apa, akad dulu. Jadi itu namanya hilah al-mubahah. Jadi itu solusi yang diperbolehkan, karena ada juga solusi itu yang tidak boleh dalam muamalah, banyak sekali. Tentunya dalam bab riba itu banyak contoh ya, solusi-solusi yang seakan memperbolehkan tapi ulama tidak mau seperti itu. Nah, ini sebagian sedikit tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Kemudian yang terpenting adalah ketika kita nanti kurban, kita jangan lupa untuk niat. Niat ini yang lebih aman, kita niat sendiri. Kalau memang kita menyerahkan sapi atau kambingnya kepada orang, saya niat kurban ini karena Allah Ta'ala, niat. Saya niat kurban ini untuk saya dan untuk anak saya 3 orang ini karena Allah Ta'ala. Kalau sistemnya cuma ngasih uang kepada seseorang, berarti orang ini wakil untuk 1 membeli hewan, 2 niat. Jadi orang ini nanti niat sebelum nyembelih, ini hadhil uhdiyah, kurban ini atas nama 1 Ustadz Bahruddin, 2 orang ini disebutkan, nanti disembelih. Nah, makanya takutnya yang nyembelih lupa. Kalau lupa sudah kadung disembelih gimana? Kan itu. Maka langkah baiknya kalau semuanya sapinya sudah berutuk sapi, niat dulu. Atau ketika kita menyerahkan uang, ketika pelaksanaan kurban, kita saksikan dan jangan lupa kita ingatkan orang yang nyembelih untuk niat atas nama orang-orang yang sudah berkorban. Nah, itu penting seperti itu. Ini seakan sepele tapi dampaknya besar. Ya, gitu. Ada lagi mungkin. Isa aja. Iya. Iya. Iya, ini jamaah sini ini sangat jeli ya. Sangat jeli, kritis ya. Sangat jeli, kritis. Ini saya bacakan lagi keterangannya dalam kitab ini dan tentunya sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Wa yukrahu ayyuzila syai'an min sya'rihi, makruh hukumnya menghilangkan rambut atau lainnya fi asyri dzilhijjah, di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini waktu masuk makruhnya tanggal 10 Dzulhijjah, wa ma ba'daha, dan setelahnya itu hatta yudhiyah, sampai hewannya ini dikurban. Nah, jadi mulai tanggal 10 maka masuk hukum makruh menghilangkan rambut atau kuku bagi orang yang berkorban. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Kalau sudah hewannya disembelih, nah, semisal pagi harinya sudah sembelih, sudah tidak apa-apa. Kalau sudah disembelih, tidak apa-apa kita potong rambut, potong kuku, tidak apa-apa. Itu. Ya. Kalau semisal sekarang sudah beli sapi, terus mau dibuat hari raya kurban nanti, kemudian kita mulai sekarang tidak potong kuku, atau ya tidak seperti itu. Ini ada waktunya mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai kapan
korban itu disembelih. Misal disembelih tanggal 12-nya atau tanggal 13 siang hari, ya pada saat itu selama itu kita tidak boleh motong kuku, makruh hukumnya. Kalau sudah disembelih baru kita bebas, sudah terbebas.